Koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Dalam modul ini, saya mempelajari supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri sebagai pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. 3 kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi, tindak lanjut. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit merasa cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Gembira. Saya sangat gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Tertarik? Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik mendalami isi dari modul ini. Optimis? Saya optimis untuk mengaplikasikannya di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun supervisor, pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari ini, coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun supervisor. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coachee. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Muncul pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan mengalirnya lebih jauh. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja. Tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight, baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat mempengaruhi dalam terwujudnya pemimpin dalam pembelajaran yang berpihak pada murid adalah suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran yang secara tidak langsung harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerjanya dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja,
yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah pengawas melakukan observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai untuk guru saja. Penerapan di masa mendatang. Di masa akan datang, kegiatan supervisi ini harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki, begitu juga dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh, present, saat melakukan proses coaching. Modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi akademik yang harus dijadikan semangat dan dukungan para guru. Coaching yang dilakukan oleh kepala sekolah akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa menjadi sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.